wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada acara webinar Hazardous Waste Management Regulation Updates on 2021 yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang serta PPLI secara virtual. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada hari ini. Saya Avita Ratna dari sebagai MC dan moderator yang akan memandu acara. Yang terhormat Bapak Wawan Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Yang terhormat Ibu Heti Kurniawanti selaku Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Yang terhormat Bapak Agung Nugraha selaku Kepala Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Firdaus selaku Senior Engineer dan Technical Support Manager PT PPLI. Dan yang terhormat Bapak Agus Sukarno selaku General Manager Estate Management PT Surya Cipta Swadaya. Tema dari webinar kita hari ini adalah Hazardous Waste Management Regulation Updates on 2021. Dan tujuan diselenggarakannya acara webinar hari ini adalah untuk memberikan informasi peraturan terbaru terkait pengelolaan limbah B3 dan bagaimana implementasinya, serta apa saja yang perlu diperhatikan atau bagaimana cara pengelolaan limbah B3 itu sendiri. Adapun susunan acara pada webinar hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan acara webinar, yang kedua adalah sesi presentasi materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah sesi penutup. Sebelum kita mulai acara ini, kami ingin menginformasikan kepada peserta bahwa jika Bapak dan Ibu sekalian ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A yang ada di bawah bagian layar, dengan format nama, perusahaan, pertanyaan, dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Dan bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari kami setelah selesai acara. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar yang kami hormati, kita akan segera mulai acara. Dan untuk mengawali acara pagi ini, kami mohon kepada Bapak Agus Sukarno, perwakilan dari Surya Cipta untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Agus Sukarno, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Avita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wawan Setiawan, Kadis DLK Kabupaten Karawang, Ibu Heti, Kabid Penataan Peraturan Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Karawang, dan Pak Agung Nugraha, Kasih Pengelolaan B3, Pak Yusuf dari PPLI. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan melakukan webinar mengenai peraturan terbaru mengenai limbah B3. Jadi pengalaman kami selama ini memang pengelolaan B3 sebenarnya peraturannya sangat sangat banyak. Kemudian ada beberapa mungkin nanti bisa didiskusikan. Beberapa kali mungkin terjadi sidak gitu ya Bu, sidak di beberapa perusahaan terkait sebenarnya ada satu tindakan yang sebenarnya itu minor gitu ya. Itu memang B3 itu minor mayor karena ini B3 mestinya penanganannya harus dilakukan secara maksimal. Jadi beberapa keluhan yang kami dapatkan dari teman-teman tenan ini biasanya pada saat mereka melakukan contohnya pembersihan TPS B3 gitu Bu ya. Jadi limbah-limbah belum sempat dimasukkan kembali ke dalam satu TPS B3 tersebut, itu dianggap satu kesalahan. Nah, mungkin apakah peraturan yang mengatur hal tersebut memang demikian gitu. Jadi berapa kali temuan yang yang disampaikan ke kami seperti itu. Jadi memang
B3 ini sebenarnya di luar dari pengelolaan kami. Kalau di kawasan industri kita mengelola yang limbah limbah cair gitu ya. Jadi limbah B3 ini ada pakarnya dari PPLI, nanti teman-teman peserta webinar bisa berdiskusi lebih lanjut mungkin dengan fatwa maupun petunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai institusi yang mengawasi pengelolaan B3. Jadi pada kesempatan siang hari ini perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kami bersurat ke tenan-tenan ya. Jadi per 1 September kita itu sudah mulai menerapkan peraturan Kemenperi nomor 1 tahun 2020. Jadi kita sudah melakukan kajian tersendiri untuk RKL RP Rinci. Jadi kalau selama ini teman-teman tenan yang baru maupun nanti mengubah dokumen UKL tidak bisa lagi UKL. Jadi kita akan melakukan kajian RKL RP Rinci dan kita sudah punya satu tim. Jadi siang hari ini rasanya dimulai Ibu dari salah satu tenan kami, itu kita sudah mulai melakukan RKL RP Rinci. Jadi diharapkan dengan peran yang lebih besar dari kawasan industri, pengawasan lingkungan hidup di kawasan industri lebih maksimal lagi, tentunya dengan bantuan dari Dinas Lingkungan Kabupaten Karawang. Itu mungkin sambutan dari kami. Selamat melakukan webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Karna atas kesediaannya untuk memberikan kata sambutan. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Wawan Setiawan, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Kepada Bapak Wawan Setiawan, kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa syukur nikmatillah, amma ba'd. Pertama-tama ucapan terima kasih yang sudah difasilitasi dari kawasan Surya Cipta oleh Pak Agus Sutaryo. Terima kasih Pak kegiatan ini, kemudian juga kepada PPLI ya Pak Yusuf, di mana seperti kita tahu bahwa Karawang ini merupakan salah satu lokasi yang strategis untuk keberadaan daripada kawasan. Di Karawang sampai saat ini menurut catatan kami ada 19 kawasan. Tentu ini dengan tenan-tenan. Data dari Karawang dalam angka di 2019 kemarin itu ada 2.168 perusahaan menengah atas. Ini bisa dilihat di kami dalam laporan triwulan atau semesternya. Karena memang sesuai dengan undang-undang bahwa setiap tenan atau perusahaan-perusahaan menengah ke atas ini wajib melaporkan secara berkala kaitan dengan kegiatan pelaksanaan industrinya. Nah, seiring berjalan dengan waktu, bahwa seperti tadi disampaikan, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, nah alhamdulillah di bulan Februari kemarin kita sudah memiliki PP-nya. Jadi untuk pengelolaan lingkungan hidup ini adalah PP nomor 22 tahun 2021, dan di pertengahan kemarin sekitar Mei dan Juni itu kita juga sudah mendapat peraturan Permen LH-nya, yaitu untuk lingkungan atau dokumen lingkungan itu Permen 04 2021. Kemudian kaitan dengan limbahnya, limbah cair, itu Permen nomor 05 tahun 2021.
Dan khusus untuk pengelolaan limbah B3 ini permennya permen nomor 6 sama tahunnya itu tahun 2021. Seperti kita tahu bahwa setiap perusahaan ini tentu tidak bisa dihindari ini akan mengeluarkan sisa hasil produksinya atau limbahnya. Limbah sendiri secara garis besar itu dibagi dua, yaitu B3 dan non-B3. Nah, untuk B3 kali ini sesuai dengan permen yang baru, kita nanti akan coba ini mulai dari kementerian, kita juga sama, kemudian juga provinsi beberapa kali juga mengadakan sosialisasi. Nah, sekarang mungkin baru kami dari pihak teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang ini akan mencoba sharing ya, sharing karena kalau misalnya PP dan lain sebagainya itu gampang ya, silakan dilihat, ini mudah dipelajari. Tapi kali ini kita sama-sama mempelajari lah, sama-sama belajar karena PP atau Permen LH ini memang baru pertengahan tahun kemarin. Selanjutnya tadi untuk B3, kemudian pada kesempatan ini juga kami informasikan bahwa di bulan akhir Juli kemarin kita juga sudah keluar peraturan Bupati yang merupakan penjabaran dari Perda khusus kaitan dengan sampah domestik. Ya, jadi setelah nanti kita mendengarkan kaitan pengelolaan B3, nah ke depan kita Pak Agus, saya juga mohon bantuannya nanti dari kami yang memang sesuai kewenangan bahwa persampahan itu merupakan urusan wajib pemerintah daerah ya, non pelayanan dasar. Ini akan coba juga mensosialisasikan sampah domestiknya ya. Jadi kalau tadi B3, sekarang nanti ke depan ya kita akan coba desain juga sosialisasi kaitan dengan sampah domestiknya, sampah areanya lah. Karena selama ini informasi di lapangan kaitan dengan sampah domestik itu sendiri, ya tadilah nilai ekonomisnya itu kurang, ya kadang-kadang ditempelkan di tadi yang sampah yang ekonomis, tapi si perusahaan itu ujung-ujungnya tadi karena memang sampah area ini sedikit dan tidak punya nilai ekonomis, ini dibuang ke TPS-TPS ya, sehingga kami itu otomatis tadi ketiban getahnya ya, si perusahaan itu dapat bayaran mungkin ya, dapat juga limbah ekonomisnya dari tenan-tenan, tapi limbah domestiknya atau sampah yang bekas catering dan lain sebagainya yang tidak punya nilai ekonomis itu dibuang begitu saja di TPS-TPS. Nanti akan kita tertibkan ke depan. Jadi tidak saja kaitan dengan limbah B3 yang memang perlu perlakuan khusus, tapi juga sampah domestik ini bisa kita tertibkan. Selanjutnya hal kedua yang perlu disampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa ke depan pemerintah daerah juga sedang merubah ya kaitan dengan peraturan daerah atau Perda RT RW. Ya, di mana kami dan pemerintah daerah tidak bisa dihindari kaitan dengan pengelolaan limbah B3 ini sering ya istilahnya ya tanda kutip lah itu dibuang di mana saja ya. Jadi karena lokasi-lokasi perusahaan ini cukup jauh ya, PPLI atau mungkin di Jawa, jadi ketika tadi kita temukan misalnya dibuang di ujung utara Karawang, di Cibuaya, di Pedes dan lain sebagainya gitu kan. Atau kita cek langsung ke perusahaan yang berizinnya, perusahaan lokal yang berizinnya, katanya dibawanya ke PPLI gitu kan, atau misalnya ke Jawa, dan kita petugas teknis kami ya tidak punya kemampuan juga gitu kan untuk hanya mengurus itu, ini harus lari misalnya ke PPLI yang di Bogor gitu kan, atau ke Jawa Tengah dan lain sebagainya. Jadi nanti ke depan kita akan menyiapkan suatu kawasan atau zona ya, black zone. Jadi itu diperuntukkan nanti bagi
pengelola limbah B3 khusus ya. Jadi ada satu zona yang namanya black zone, itu dipersilahkan untuk perusahaan-perusahaan yang akan mengelola limbah B3 ya, sekali limbah B3 itu nanti difokuskan di kawasan atau zona tersebut. Sehingga hal ini lebih memudahkan kami, seperti dari Pak Agus, bahwa tugas kami sekarang ini dengan undang-undang, kemudian juga Permen PP 22 maupun Permen LH ini pengawasan, ya, pengawasan di kawasan. Ya, jadi kawasan ini tadi dijelaskan bahwa kaitan dengan dokumennya itu adalah RKRRIC yang notabene menjadi tanggung jawab dari pengelola kawasan. Nah, jadi ketika ada masalah, kami akan menegur Pak Agus, ya, akan menegur kawasan, ya, karena sudah tadi mungkin spesifikasinya itu sudah ditentukan, kaitan dengan tenan-tenan itu nanti diawasi atau diatur, ya, ditertibkan oleh setiap kawasan. Jadi dua hal itu yang perlu kita informasikan. Akhirnya tadi selamat mengikuti webinar ini, ya. Idealnya dengan tadi alhamdulillah Kerawang hari Senin kemarin diumumkan. Jadi Pak Agus, ya, juga Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah kaitan dengan penanganan COVID-19 ini sudah di level 2. Ya. Jadi dari 4 level yang ada, kita di level 2. Dan sekarang fokusnya secara umum ini kaitan dengan tracking dan lain sebagainya ini sudah turun, ya, tingkat kematian juga sudah sangat turun. Rumah sakit juga sudah mulai pulih kembali, perekonomian dan lain sebagainya. Jadi kalau di level 2, kalau pedes mah nggak terlalu pedes, ya. Ya Bu, ya, biasanya gitu kan. Ini biasanya tadi kan XP nanti level berapa gitu kan, level 3, level 4 itu yang paling pedes. Nah sekarang kita alhamdulillah Kerawang level 2, jadi sudah bisa ke rumah makan dan lain sebagainya, tidak harus take away. Itu saja, ya, selamat melaksanakan, mengikuti webinar ini, mudah-mudahan, ya, dengan penjelasan nanti dari tim teknis, ya, maupun dari PPLI sendiri. Oh iya, satu lagi. Jadi terima kasih, ya, kepada PPLI Pak Yusuf, ya. Jadi selama ini permasalahan khususnya kaitan B3 ini ketika ditanyakan biasanya itu ke PPLI dibuangnya, gitu kan? Padahal belum tentu juga, gitu kan? Ke PPLI-nya mah tadi mungkin dari si tenan mah 1 ton, gitu kan? Tapi nyampe ke PPLI-nya mah nggak tahu berapa kintal, ya, atau mungkin berapa kilo. Nah itu tolong disikapi, ya, para tenan. Jadi ketika memang B3-nya, ya, B3-nya ini dengan kita sarankan, memang PPLI ini suatu perusahaan yang paling paling firm lah, ya, kaitan dengan pengelolaan limbah B3-nya. Informasinya sampai berapa, ya, sanggup gitu 3.000 item apa berapa gitu, ya, saya kurang paham. Jadi nanti silakan disampaikan Pak Yusuf, ya. Kami juga dari Dinas Teknis menyarankan kaitan dengan tenan-tenan pengelolaan limbah B3-nya, gitu kan. Pengelolaan limbah B3-nya ini bisa disesuaikan, ya, atau dikelola oleh perusahaan yang betul-betul bonafit dan di bidangnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat mengikuti, ya. Mudah-mudahan dengan webinar ini nanti Bapak Ibu sekalian, para tenan yang memang bertanggung jawab kaitan dengan pengelolaan limbah, khususnya sekarang B3, nanti ke depan kita coba juga, ya, sampah areanya. Selamat mengikuti, ya. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang berbeda. Sekian, terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wawan Setiawan atas kesediaannya untuk memberikan kata sambutan. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan tentang pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan aturan pelaksananya, yang akan disampaikan oleh Ibu Heti Kurniawanti dan Bapak Agung Nugraha, yang akan dilanjutkan dengan pemaparan tentang pengelolaan limbah B3 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Firdaus. Kepada para narasumber, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami coba nanti menyesuaikan dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Baik, kami akan menyampaikan terkait regulasi mengenai pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan yang terbaru, yaitu PP 22 tahun 2021 dan aturan pelaksanaannya. Lanjut. Nah, ini secara singkat saya sampaikan terkait laporan pengelolaan limbah B3 yang ada di kawasan industri Surya Cipta pada tahun 2020 itu sebanyak 34 ton. Ini berdasarkan dari data ini diambil dari Siraja. Mungkin nanti apabila nanti dari teman-teman ada yang membutuhkan informasinya bisa menanyakan nanti ke tim teknis ya terkait kondisi ini. Lanjut, Mas. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja yang kita sudah ketahui bersama. Jadi saya hanya mengingatkan kembali terbitnya undang-undang ini dengan maksud memperpendek birokrasi dari perizinan yang ada ya selama ini. Jadi Undang-Undang Nomor 11 ini mengintegrasikan antara izin lingkungan dengan perizinan berusaha, di mana izin lingkungan itu diatur di dalam PP Nomor 22 tahun 2021, sementara izin berusahanya ada di dalam PP Nomor 5 tahun 2021. Lanjut, Mas. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang ada di Tenan terkait PP Nomor 22 ini untuk pengelolaan limbah B3 bisa langsung dilihat pada bab 7, yaitu pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3. Lanjut, Mas. Nah, ini yang di beberapa jenis limbah B3 yang semua sudah ketahui terkait pengelolaan limbah B3 itu terdiri dari limbah B3 dari sumber spesifik, itu bisa dilihat dalam tabel 3, dan limbah B3 dari sumber spesifik khusus ada di dalam tabel 4. Ini ada tertuang di dalam lampiran 9 PP Nomor 22 tahun 2021. Terus lanjut, Mas. Nah, ini sedikit saya juga mengingatkan kembali kepada teman-teman di Tenan terkait ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan B3 ini terdiri dari khusus yang C ya, kita batasi penyimpanan limbah B3 itu lanjutnya itu terkait aturannya itu penyimpanan B3 itu standar penyimpanan atau rincian teknis nanti diperkuat dengan izin tersebut, namanya sekarang ini bukan izin penyimpanan ya, bukan izin penyimpanan B3 tapi standar penyimpanan atau rincian teknis. Nah, terkait dengan pengumpulan limbah B3, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, penimbunan dan dumping itu nanti nama lainnya sekarang itu adalah persetujuan teknis dan SLO. Lanjut, Mas. Nah, ini mungkin saya ulas kembali. Pada intinya mungkin teman-teman Tenan sudah mengetahui lah untuk regulasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi ini ada saya mengingatkan terkait dengan peraturan LH nomor 3, ini terkait berbasis resiko, yang Permen nomor 4 terkait dokumen lingkungannya, Permen nomor 5 terkait air dan udara, Permen nomor 6 terkait limbah B3. Lanjut, Mas. Nah, ini beberapa permen yang selama ini terbit dengan adanya peraturan baru
otomatis permen yang ada ini dicabut. Ini tidak usah saya sebutkan ya, pastinya sudah paham semua dari tenan semua. Lanjut, Mas. Nah, ini terkait dengan konsekuensi hukum ya. Dengan terbitnya Permen nomor 6 ini ada di dalam undang-undang itu ada pasal peralihan, di mana saya mengingatkan kembali terkait izin pengelolaan limbah B3 yang telah terbit dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin tersebut. Nah, terkait dengan beberapa misalnya perusahaan yang sedang melakukan perpanjangan izin pengelolaan B3, namun dinyatakan lengkap secara administrasi dan teknis sebelum terbitnya peraturan ini, maka masih tetap ya dilanjutkan ya Pak sampai persetujuan teknis atau perubahan persetujuan lingkungannya dilakukan perubahan. Nah, lanjut dari pasal peralihan ini juga disampaikan juga terkait jenis limbah B3 yang berubah statusnya menjadi non B3 yang tertuang di dalam lampiran 14 PP nomor 22 ini, maka para pengelola ini harus melakukan perubahan dokumen lingkungan ya Pak, dan yang nanti akan berlanjut menjadi persetujuan lingkungan. Nanti secara teknis akan kita bahas di dalam diskusi apabila nanti ada hal-hal yang kurang dipahami. Lanjut, Mas. Nah, ini saya mengingatkan kembali terkait penyimpanan limbah B3. Dulu mungkin izin limbah B3 itu namanya izin TPS B3, namun sekarang nama itu berubah bagi pelaku usaha yang memang dokumen lingkungannya itu SPPL, maka nama lainnya itu adalah standar penyimpanan. Tapi bagi perusahaan yang dokumen lingkungannya itu AMDAL atau KUPL, maka izin penyimpanannya itu beralih nama menjadi rincian teknis dan persetujuan teknis ya Pak ya bagi yang AMDAL. Nah, ini nanti hal-hal yang sifatnya perizinan ini tetap akan terintegrasi di dalam NIB ya Pak ya, di dalam sistem tersebut. Lanjut, Mas. Nah, ini saya ingatkan kembali penyimpanan limbah B3 ini memang tertuang di dalam pasal. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan penimbun limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Jadi tetap ya untuk seluruh tenan saya mengingatkan bahwa wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Lanjut, Mas. Nah, ini saya bahas kembali, tadi sudah saya ulas terkait penyimpanan limbah B3. Nah, yang standar penyimpanan limbah B3 itu bagi pelaku usaha kegiatan yang wajib SPPL. Nah, bagi yang rincian teknis penyimpanan B3 itu wajib yang AMDAL atau KUPL. Tuh, lanjut, Mas. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat di dalam pasal 52 dan 53 di Permen LHK nomor 6. Mungkin nanti handout-nya bisa disampaikan kepada teman-teman di tenan ya. Lanjut, Mas. Nah, ini secara garis besar saya sampaikan terkait mekanisme pemenuhan rincian teknis di Kabupaten Karawang. Jadi nanti si pelaku usaha kegiatan ini, tenan ini membuat surat permohonan. Nanti kita sampaikan ada contoh surat permohonan rincian teknisnya untuk penyimpanan B3. Selanjutnya setelah permohonan itu dibuat oleh pelaku usaha, maka kami dari tim teknis akan melakukan pemeriksaan secara administratif dan verifikasi lapangan ya. Nah, terus muncullah akhirnya rincian teknis itu setelah kita dianggap semua lengkap administrasi dan diverifikasi itu sudah benar, maka akan terbitlah rincian teknis rincian teknisnya ya, dan akan terintegrasi di dalam persetujuan lingkungan. Lanjut, Mas. Nah, ini secara singkat saya sampaikan contoh surat permohonan seperti ini. Nanti kop suratnya itu kop surat perusahaan yang melakukan sebagai pemohon gitu ya. Nah, nanti bisa kita dibahas dalam diskusinya ya. Lanjut, Mas. Nah, ini dokumen teknisnya itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan verifikasi. Ini yang dibuat oleh pelaku usaha ini, dokumen teknis ini. Lanjut, Mas. Nah, ini berita acara dari kami nanti yang dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan. Lanjut, Mas.
Nah ini rincian teknis surat-suratnya. Nanti mungkin teman-teman mudah-mudahan ada yang sudah berjalan ini ya ke tim teknis saya. Dan nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami atau butuh nanti hal-hal informasi ini kita bahas juga di dalam diskusi. Baik, itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Agung sebagai pemimpin kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan dari yang tadi, memang di peraturan DPP nomor 22 tahun 2001 dan Permen LH nomor 6 tahun 2021, memang ada yang tadi masalah limbah B3 dan limbah B3 udah jelas. Ada beberapa jenis limbah B3 yang dikeluarkan dari limbah B3 dan namanya limbah non B3. Tapi memang di dalam peraturan tersebut tidak semua limbah non B3 itu diatur, tapi hanya limbah yang awalnya limbah B3 di PP 101 itu menjadi limbah non B3. Jadi nanti ada limbah non B3 terdaftar dan ada limbah non B3 khusus. Jadi yang awalnya limbah B3 menjadi limbah non B3 gitu. Jadi seperti halnya fly ash bottom ash yang awalnya limbah B3 ini non B3. Terus pasir foundry semacam itu. Jadi tidak semua limbah non B3 yang jenis limbah non B3 diatur di dalam permen ini, tapi hanya limbah B3 yang awal-awalnya jadi limbah B3 gitu. Lanjutkan yang ini. Tadi sudah disampaikan mengenai penyimpanan limbah B3. Jadi di dalam peraturan ini juga Permen 6 ini ada 10 peraturan menteri yang dicabut. Tetapi nanti itu diintegrasikan semuanya di Permen nomor 6 ini. Dan secara teknis aturan Permen ini tidak merubah secara signifikan masalah teknis. Jadi masalah teknis itu sama mengenai fasilitas penyimpanan, tata cara penyimpanan, terus ada pemanfaatan juga sama, pengangkutan sama. Yang membedakan hanya masalah perizinannya saja. Yang awalnya namanya izin, sekarang semuanya terintegrasi di izin berusaha atau di persetujuan lingkungan. Jadi secara teknis itu semuanya sama. Tata cara penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan atau pengolahan. Untuk masalah kewenangan juga sama. Untuk kewenangan penyimpanan itu tetap ada di daerah, kabupaten masing-masing. Untuk pengumpulan ada di skala kabupaten ada di kabupaten, skala provinsi ada di provinsi, dan skala nasional ada di pusat atau di menteri. Untuk pemanfaatan, pengolahan, penimbunan atau dumping itu tetap berada di kementerian. Nah ini untuk tata cara pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah B3, mekanismenya memang berubah. Yang awalnya setelah keluar izin lingkungan, izin berusaha, baru terbit izin pengumpulan atau pemanfaatan. Sekarang dirubah jadi di belakang. Jadi sekarang harus mengajukan pertek dulu. Tergantung kegiatannya, misalnya pengumpulan, mengajukan pertek untuk pengumpulan. Pemanfaatan juga sama, pengolahan juga sama, atau dumping juga sama. Nah untuk tata cara permohonan pertek untuk pengumpulan itu, si pemohon itu melakukan permohonan ke pejabat penerbit untuk diterbitkan pertek. Jadi nanti si pertek ini untuk AMDAL atau wajib AMDAL itu bisa bersamaan dengan persetujuan lingkungan atau pengajuan secara terpisah. Tapi yang dokumennya itu UKUPL itu diajukan sebelum pengajuan persetujuan lingkungan. Jadi kalau yang AMDAL itu boleh terpisah, misalnya membuat dokumen bersama-sama dengan pengajuan pertek. Tapi kalau UKUPL itu sebelum dibuat atau sebelum maju ke persetujuan lingkungan. Dilanjut.
Lanjut. Nah, mungkin ini yang lebih jelas. Jadi nanti ada permohonan untuk penghasil melakukan pemanfaatan atau pengolahan atau penimbunan. Jadi di sini ada dua permohonan. Jadi si penghasil melakukan pemanfaatannya sendiri. Jadi nanti si pemohon atau si penghasil mengajukan permohonan untuk diterbitkan pertek untuk pengolahan, pemanfaatan, penimbunan atau dumping. Dan ini semuanya kewenangannya ke kementerian. Nah, nanti dilakukan validasi, SOP-nya itu adalah 2 hari. Setelah itu dilakukan verifikasi, SOP-nya 7 hari. Apabila hasil verifikasi itu memenuhi, maka akan diterbitkan pertek. Dan apabila tidak memenuhi, maka akan ditolak dan dilakukan permohonan ulang. Nah, setelah pertek terbit, nanti untuk yang tadi AMDAL itu bisa terpisah atau bisa bersama-sama. Kalau ini jadi yang poin sampai ke yang tadi terbit pertek, itu bisa dilakukan sendiri-sendiri, atau nanti setelah pertek dilakukan bersama-sama dengan PL-nya, persetujuan lingkungannya. Nah, setelah pertek terbit, maka dilakukan uji kelayakan AMDAL dan atau mengisi formulir UKUPL kepada Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya. Dan baru terbit persetujuan lingkungan. Nah, untuk setelah terbit izin persetujuan lingkungan, maka nanti akan diterbitkan juga perizinan berusaha. Nah, sampai izin berusaha ini beres, baru si penghasil atau si penghasil tadi yang melakukan pengolahan, pemanfaatan, baru proses ke fasilitas. Nah, dari fasilitas kalau nanti sudah beres, maka menyampaikan laporan bahwa fasilitas yang dibangun atau dikerjakan sudah selesai. Maka akan dilakukan lagi verifikasi untuk nanti diterbitkan SLO-nya. Apakah nanti kalau layak, maka terbit SLO atau sertifikat kelayakan operasional. Kalau tidak layak, maka berkas dikembalikan atau merubah lagi pertek yang tadi sudah dibuat. Jadi ke awal lagi. Jadi nanti kalau melihat seperti ini, nanti karena kalau si pertek itu ditolak, itu akan kembali lagi ke dokumen lingkungan. Maka tadi dibolehkan bersama-sama atau secara terpisah gitu. Itu bagaimana nanti si pemerkarsa bagusnya enak seperti apa gitu. Karena kalau udah masuk di dokumen, kalau pertek berubah, dokumen harus dirubah gitu. Tapi kalau dilaksanakan secara terpisah, nanti hanya merubah perteknya saja. Nah, nanti setelah SLO terbit, baru boleh beroperasional untuk tadi pemanfaatan atau pengolahannya. Lanjut. Nah, ini permohonan pertek bagi jasa pengelolaan limbah B3. Nah, ini khusus untuk memang kegiatan usahanya untuk jasa mengelola limbah. Nah, ini secara keseluruhan ini tidak jauh berbeda, sama saja. Cuman di sini hanya ada tambahan. Di sini si jasa usaha, si pengelola limbah itu ada pengumpulan. Untuk alur mekanismenya sama. Karena kalau di sini hanya ada tambahan pengumpulan sebagai jasa pengelola limbah B3. Kalau di tadi yang si penghasil itu tidak boleh melakukan pengumpulan. Yang boleh melakukan pengumpulan itu adalah jasa pengelolaan limbah B3. Lanjut. Nah, ini untuk teknis penerbitan SLO. Nah, ini SLO ini sebagai dasar dimulainya operasional pengelolaan limbah B3. Dan sebagai dasar dimulainya pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3. Nah, ini. Dan untuk SLO ini itu SOP-nya verifikasi 10 hari dan penerbitannya itu 7 hari. Dilanjut aja.
Nah ini format permohonan praktek pengelolaan limbah B3 untuk ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti untuk pengumpul yang skala provinsi nanti ke provinsi, dan untuk skala kabupaten nanti ke Dinas Lingkungan Hidup. Dilanjut. Dilanjut aja. Nah ini beberapa skema atau persyaratan persetujuan teknis. Jadi ada 14 item lah di total dari pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah B3. Jadi ada 14 item. Nanti dari belakang ini yang pengumpulan mana yang tidak, itu dari ini semuanya sama, pemanfaatan dan pengolahan sama, ada 14 item. Cuman untuk pengumpulan yang poin 6, 7, dan 9 itu tidak harus tidak ada. Lanjut. Ini pengangkutan. Nah untuk yang sekarang ada perbedaan di Permen 18/2009 yang dicabut, itu ada bahasa kerjasama atau kontrak. Nah yang di Permen 6 ini bahasa kontrak kerjasama itu ada di pengangkut ke pihak lain. Jadi antara penghasil dengan pihak lain itu tidak ada bahasa kontrak, hanya kerjasama aja. Tapi yang wajib berkontrak itu dari pengangkut ke pihak lain. Nah, pihak lain itu mana? Pihak lain ini yaitu pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun. Jadi nanti kalau misalnya jadi nanti sebetulnya limbah itu dikontrakkan bukan ke pengangkut tapi langsung ke pihak lain. Tapi nanti dilihat dulu si pengangkutnya, apakah si pengangkutnya berkontrak nggak dengan pihak lain. Kalau tidak berkontrak, jangan. Jadi nanti cari pengangkutnya dengan yang berkontrak dengan pihak lain. Jadi nanti berkontrak itu bukan dengan si pengangkut tapi dengan pihak lain. Karena pihak lain itu walaupun dalam bagian pengelolaan, tapi ini hanya sebagai pengelola pendukung. Gitu. Karena untuk pengelolaan itu lebih kepada pengumpulan sampai ke penimbunan. Lanjut. Mungkin waktunya udah habis ya. Mungkin ini nanti sambil diskusi ya, ya untuk soalnya gini, kalau yang masalah teknis itu samalah dengan PP 101 dan Permen LH yang 12/2020 yang telah dicabut. Tapi yang tadi kita tekankan terhadap mekanisme perizinan itu aja. Mungkin untuk teknis nanti kita bisa diskusi dan lebih lanjut. Mungkin sekian dari kami. Bila lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heti dan Bapak Agung atas pemaparannya. Sebelum kita lanjut ke Bapak Yusuf, saya informasikan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan dapat tuliskan pertanyaan Anda pada fitur Q&A yang ada di bawah bagian layar. Dan untuk selanjutnya adalah pemaparan mengenai pengelolaan limbah B3 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Firdaus. Kepada Bapak Muhammad Yusuf, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu saya berapa? 15 menit. Oke. Kalau kelebihan nanti bilang aja ya. Oke, baik. Tadi di awal kita sudah banyak mendengar paparan dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang terkait regulasi-regulasi pengelolaan limbah B3. Mungkin kalau saya sedikit lebih ke arah teknis ya, kalau tadi Bapak Ibu dari teman-teman dinas lebih ke tata cara prosedural regulasinya. Next saja. Jadi kalau bisa kita rangkum, sebetulnya kegiatan pengelolaan limbah B3 itu kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada penghasil, antara lain seperti yang terlihat di slide. Jadi penghasil harus mengidentifikasi dan menginventarisasi limbah B3 yang dihasilkannya. Itu nanti tinggal dilihat aja ya di daftar limbah B3. Kemudian juga diminta untuk mengurangi timbulan limbah B3, dan ini nanti diminta untuk membuat laporan tertulis secara berkala, tapi tidak perlu dimintakan persetujuan teknis atau kalau zaman dulu izin. Karena kalau mengurangi timbulan limbah ya artinya limbah B3-nya belum dihasilkan. Jadi nggak ada proses administrasi perizinan di situ.
Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Heti juga, wajib menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya, kemudian memanfaatkan, mengolah, dan atau menimbun limbah B3 yang dihasilkan, tapi kalau tidak bisa silakan diserahkan kepada pihak lain. Kemudian memenuhi standar penyimpanan limbah B3 ataupun rincian teknis penyimpanan limbah B3. Ini yang tadi disinggung, kalau dulu disebutnya izin. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi izin penyimpanan limbah B3, digantinya dengan standar penyimpanan ataupun rincian teknis, nanti diintegrasikan ke dalam NIB. Kemudian juga memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3. Ini mungkin lebih keterkaitannya dengan Permen LHKP 74 ya 2019, tapi ini masih menjadi salah satu syarat di dalam bagian pengelolaan limbah B3 yang ada di PP 22 tahun 2021, sebelumnya di PP 101 2014 juga ada. Kemudian penghasil dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang dihasilkan. Mencampur di sini adalah dilarang mencampur limbah B3 dengan sesama limbah B3, dengan limbah lain, dengan bahan lain, ataupun dengan air yang tujuannya untuk mengurangi tingkat bahaya ataupun konsentrasi racun dari si limbah tersebut. Kecuali Anda punya izin, seperti itu. Kemudian dilarang melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Ini nanti ranahnya kalau dumping masih ke Kementerian Pusat ya. Next. Ini terkait identifikasi limbah B3, jadi tadi juga sudah dijabarkan oleh Bu Heti dan juga Pak Agung bahwa limbah B3 sekarang di PP 22 dan juga di Permen LHK 6, ketika kita mengidentifikasi limbah, dilihat apakah itu limbah kita limbah B3 ataupun limbah non B3. Nanti limbah non B3-nya tinggal dilihat di daftar limbah non B3 di lampiran 14. Kemudian kalau untuk yang limbah B3 lihatnya di lampiran 9 di PP 22 tahun 2021. Nanti limbah non B3 bahasannya mungkin terpisah ya. Next saja. Nah, ini contoh-contoh daftar limbah B3-nya. Jadi di situ sama seperti di PP 101 dulu ada 4 tabel 1, 2, 3, 4. Bedanya memang ada beberapa limbah yang dulunya statusnya limbah B3, kemudian di switch ke limbah non B3. Jadi kalau zaman dulu di PP 101 total ada 796 limbah B3, di PP yang baru hanya ada 792. Kurangnya nggak begitu banyak ya, tapi masih ya lumayan lah ada pengurangan. Next saja, jadi tabel 1, 2, 3, 4 masih sama, tapi tabel ini hanya menyebutkan jenis limbah B3-nya saja. Tidak menyebutkan seperti apa karakteristik limbah B3-nya. Apakah dia mudah meledak, apakah dia mudah menyala, dan seterusnya sampai dengan beracun. Tugas Bapak Ibu sekalian sebagai penghasil limbah B3 harus cari tahu seperti apa karakteristik limbah B3 yang Anda hasilkan. Meskipun sama-sama sludge IPAL, sama-sama dari pabrik otomotif, tapi kalau core kegiatannya beda, ya mungkin karakteristik kandungan racunnya juga beda. Kenapa Anda harus tahu karakteristiknya seperti apa? Karena kan Anda harus nyimpan. Untuk nyimpan, gimana tahu kondisi penyimpanan yang aman, gimana kemasan yang aman, itu harus tahu sifat limbah B3-nya seperti apa. Kalau limbah yang Anda hasilkan tidak ada di dalam daftar, maka ini nanti dilakukan penetapan, kalau ini memang nanti lapor ke pemerintah, ya, nanti dari pemerintah yang akan melakukan penetapan. Next saja. Kemudian juga untuk penyimpanan limbah B3 berdasarkan regulasi jenis fasilitas penyimpanannya juga masih sama ya, ada bangunan, tangki atau kontainer, silo, pile, waste impoundment, dan juga mungkin ada bentuk penyimpanan lain nanti sesuai dengan perkembangan teknologi. Next saja. Kemudian juga ketika menyimpan limbah B3, pastikan compatibility-nya, kecocokannya antar limbah B3 yang Anda simpan. Jangan sampai limbah B3 yang tidak saling cocok disimpannya berdekatan. Khawatirnya nanti ada kedaruratan, kebocoran, dan sebagainya. Saling bereaksi, kemudian nanti bisa terjadi reaksi-reaksi balik yang tidak diinginkan. Next saja. Ini layout-nya juga masih sama, dipastikan aja kerapihannya supaya pengelolaannya juga mudah. Terus ini untuk gudang, kemudian next. Ini untuk yang bentuknya tangki ataupun kontainer, jadi harus ada tabul. Kemudian terus saja. Ini untuk yang bentuknya waste pile, kemudian terus ada yang bentuknya waste impoundment. Kalau yang seperti waste pile ataupun waste impoundment, harus dibikin standar pengelolaannya mirip seperti landfill, jadi harus permeable, tanahnya harus kedap, kemudian juga ada sumur pantau. Jadi jangan sampai nanti ada penetrasi ke lingkungan. Terus, untuk limbah infeksius mungkin karena Permen LHK yang 56 masih berlaku ya, mungkin dalam tahap revisi, sementara karena masih berlaku ya kita pakai aja. Di situ disebutkan
Untuk limbah B3 yang sifatnya infeksius, kalau mau disimpan sampai dengan 90 hari, digunakan cold storage. Terus, kemudian ini jenis-jenis kemasan. Pastikan Anda tahu karakteristik limbah B3 yang Anda hasilkan, supaya Anda bisa tahu kemasannya mau dipakai yang mana. Kemasannya mau kemasan baru silakan, mau kemasan rekondisi juga silakan. Yang penting si kemasan tersebut inert, tidak akan bereaksi dengan si limbah yang di dalamnya. Kemudian juga kondisinya baik, tidak bocor, tidak berkarat, tidak penyok, dan seterusnya. Ada tutupnya, bersih juga dari simbol dan label yang tidak perlu. Jenis-jenis kemasannya yang mau dipilih sesuaikan juga nanti dengan jumlah limbahnya. Next. Ini untuk yang khusus dari Fasiankes ya, biasanya ada standar warna khusus. Untuk yang infeksius digunakan yang kemasan berwarna kuning. Untuk yang sitotoksik ini bekas kegiatan kemoterapi kanker. Ini menggunakan kemasan-kemasan berwarna ungu. Kalau limbah medis kadaluarsa seperti obat-obatan ataupun peralatan medis yang rusak menggunakan yang warna coklat. Untuk gas bertekanan yang warna hitam, yang radioaktif warnanya merah. Cuma saya belum dapat gambar yang warna merah, jadi sementara masih pakai yang ada di kanan atas. Dan harus terbuat dari timbal, karena timbal itu bisa menahan laju radioaktivitas. Next. Jangan lupa juga kalau kemasannya nanti sudah penuh terisi, dilekati dengan simbol limbah B3 supaya kita bisa tahu sifat limbah B3 di dalamnya itu seperti apa. Simbolnya minimum 1, maksimum 2. Jangan 8-8-nya ditempel, multiple choice. Terus, selain simbol ada juga label. Labelnya juga pada masing-masing badan kemasan ya, jadi jangan satu palet ada 4 drum di atasnya, di wrapping, kemudian ditaruhnya simbolnya cuma 1, labelnya cuma 1, itu yang salah. Jadi masing-masing kemasan harus ada simbol dan labelnya, terus aja. Ini batas waktu penyimpanan, jadi limbah B3 harus disimpan dalam waktu yang sesingkat mungkin, supaya dia menghindari, jangan sampai nanti kemasannya kalau udah kelamaan takutnya jadi rusak, berkarat, dan sebagainya, jadi disimpannya sesingkat mungkin. Regulasinya di Indonesia maksimum disimpannya 90 hari apabila jumlah limbah B3 yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 50 kg per hari. Kalau kurang nanti ada keringanan bisa sampai 180 hari, bisa sampai 365 hari. Tapi ini hanya berlaku untuk penghasil ya. Kalau ada teman-teman peserta di sini yang juga jasa pengelola limbah B3, cuma wajib 90 hari saja, tidak ada perpanjangan sampai 180 ataupun 365. Terus. Kemudian jangan lupa juga dilakukan inspeksi sekurang-kurangnya seminggu sekali, dicek-cek kondisi kemasannya masih bagus atau tidak, tutupnya ada atau tidak, simbol labelnya masih terlekat atau tidak, dan tanggal yang dituliskan di dalam label tersebut sudah terlampaui atau belum batas waktu maksimalnya. Kalau sudah terlampaui ya buru-burulah dikirim ke pengelola limbah B3 yang Anda kerjasamakan. Kemudian juga terus jangan lupa dilakukan pencatatan. Kalau zaman dulu mungkin manual, ya sekarang dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa menggunakan yang digital, bisa Anda menggunakan simple. Kalau memang Anda peserta proper biasanya pakainya simple, terus aja. Kemudian bisa juga pakai Siraja limbah online. Kalau Anda cuma melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 saja, berarti cukup Siraja limbah online saja. Terus kemudian terkait pengangkutan limbah B3 ini yang diatur secara ketat adalah pengangkutan limbah B3 off-site atau di luar wilayah perusahaan. Jadi entah itu dari penghasil diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, atau penimbun, atau dari pengumpul diangkut ke pemanfaat, pengolah, atau penimbun, atau dari pengolah diangkut ke penimbun. Itu yang diatur dengan regulasi. Kalau Anda cuma ngangkut di dalam batas wilayah pabrik Anda saja, itu tidak diatur dengan regulasi. Kemudian pengangkutan limbah B3 juga tidak mencakup pengiriman sampel. Jadi pengiriman sampel Anda mau cek ke laboratorium, itu tidak diatur di pengangkutan limbah B3. Ketentuannya untuk limbah B3 kategori 1 hanya boleh diangkut menggunakan armada yang tertutup. Untuk limbah B3 kategori 2 silakan kalau mau menggunakan armada yang terbuka. Terus saja. Nah, ini pola-pola pengangkutan nanti bisa baca sendiri. Yang pola 1 sama 2 itu yang pengangkutan secara offsite, itu yang harus menggunakan tata cara regulasi dan sebagainya. Terus saja. Kemudian juga alat angkutnya dilengkapi dengan GPS. Kalau untuk yang darat harus terhubung dengan silacak dan harus on terus selama pengangkutan. Terus
Kemudian juga harus dilengkapi dengan manifest atau dokumen pengangkutan limbah B3. Kalau sekarang karena sudah menggunakan sistem Vestronic ya, jadi harus menggunakan Vestronic semua. Sekarang tidak ada lagi menggunakan manifest yang kertas. Terus saja. Ini kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat status pengangkutan limbah B3 Anda sudah sampai di mana. Apakah sedang dalam proses pengiriman atau sudah sampai di lokasi, tinggal menunggu konfirmasi si penerimanya saja. Ini nanti bisa dilihat di Vestronic-nya masing-masing. Terus saja. Nah, kemudian juga pastikan ketika Anda melakukan pemuatan ke dalam truk, kondisi kemasannya juga harus bagus. Jangan sampai nanti di jalan dia berantakan. Ini juga akan menyulitkan proses pembongkaran nantinya. Nanti bongkarnya bisa lebih lama, dan bukan itu saja, takutnya nanti di jalan dia tumpah kemana-mana, kena orang, ini jadi bahaya lagi. Jadi pastikan juga pemuatan ke dalam kendaraan itu harus bagus, harus rapi. Kemudian ini juga pesan dari teman-teman PUPR, tidak boleh odol, tidak boleh over dimension, tidak boleh overload, supaya kualitas jalannya bisa tetap terjaga. Terkait pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, limbah yang dikumpulkan harus dapat dimanfaatkan ataupun diolah. Untuk pengumpul dilarang memanfaatkan ataupun mengolah limbah yang dikumpulkan. Dilarang juga menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada sesama pengumpul. Kemudian juga tidak boleh melakukan pencampuran limbah B3. Kemudian sebisa mungkin juga limbah B3 dimanfaatkan, karena pada dasarnya di dalam limbah B3 itu masih terkandung sejumlah kandungan energi ataupun juga material yang bisa kita manfaatkan supaya kita tidak terus-menerus menggunakan yang berasal dari alam karena jumlahnya semakin menipis. Kemudian untuk pemanfaatan limbah B3 harus memenuhi standar radioaktivitas. Untuk pengolahan limbah B3 dengan metode stabilisasi solidifikasi, acuannya adalah baku mutu TCLP sebelum nanti dia ditimbun ke dalam landfill. Terkait pengolahan limbah B3 secara termal, ini harus melalui trial burning test dulu, jadi harus ada uji coba bakar. Nah, ini proses-proses yang ada di PPLI untuk pemanfaatan limbah B3, antara lain ada proses fuels blending, ini kami buat bahan bakar sintetik dari limbah-limbah B3 yang sifatnya organik, poli bekas, kemudian organik solvent, dan sebagainya, ini di blend nanti jadi bahan bakar sintetik, nanti bisa dimanfaatkan oleh industri lain. Next. Kemudian ini proses stabilisasi solidifikasi yang tadi saya jelaskan, jadi diolah dulu limbahnya, kalau limbah tersebut tidak bisa langsung ditimbun ke dalam landfill, harus distabilkan dulu atau dipadatkan dulu, setelah memenuhi baku mutu TCLP, barulah boleh dia ditimbun ke dalam landfill. Kemudian untuk limbah B3 yang bentuknya cair, ini juga di PPLI ada unit-unit pengolahannya, entah dengan cara presipitasi, koagulasi, flokkulasi, dan seterusnya. Hasil akhirnya nanti di-discharge lagi ke badan sungai penerima. Terus kemudian juga ada untuk limbah-limbah yang mungkin bentuknya kecil-kecil tapi termasuk yang problematik seperti contohnya lampu TL, itu ada alat pengolahannya tersendiri, kami sebutnya bulk-heater. Untuk yang lampu TL ini paling saya akan minta keterangan itu lampunya lampu batang lurus atau lampu yang bentuknya U atau yang bentuknya compact, karena ini akan berpengaruh sama alatnya. Tergantung spek alatnya bisa masuk jenis lampu yang seperti apa. Terus maju ya. Oke. Kemudian juga yang terbaru kami sedang membangun insenerator, jadi tinggal lagi proses trial burning. Kapasitasnya 50 ton per hari, untuk emisi kontrolnya ada cooling tower, kemudian ada chemical bed filter, juga ada CEMS. Lanjut saja. Kemudian terkait penimbunan, kalau di regulasi penimbunan itu kalau zaman dulu mungkin cuma cuma landfill aja, walaupun model yang backfill, kemudian sumur injeksi dan dam tiling sebetulnya dari PP 101 juga sudah disinggung, tapi baru di Permen LHK 6 2021 teknisnya muncul. Jadi terkait penimbunan limbah B3 harus memenuhi 4 kriteria, ada kriteria lokasi, kriteria desain, jenis limbah B3 yang mau ditimbun ke dalamnya, kemudian juga ada kriteria operasional. Kemudian terkait dumping, mungkin kalau Bapak Ibu di sini tidak ada yang melakukan dumping ya, karena ini terbatas untuk teman-teman dari pertambangan dan juga migas lepas pantai, jadi ini harus dilakukan setelah dapat izin dari pemerintah pusat dan hanya limbah B3 tertentu saja yang bisa dilakukan dumping. Terus, nah ini syaratnya mungkin lanjut aja.
Nah, terkait pengecualian limbah B3 tadi sudah disinggung juga oleh Bu Heti dan juga Pak Agung bahwa hanya limbah B3 dari sumber spesifik saja yang bisa dikecualikan dari kegiatan pengelolaan limbah B3. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang mau mengecualikan harus melakukan pengujian limbah B3 tersebut mulai dari uji mudah meledak sampai dengan uji toksikologi subkronis. Terus saja. Jadi semua pengujian ini harus dilakukan mulai dari ujung mudah meledak sampai dengan toksikologi subkronis karena prinsip dari pengecualian adalah memastikan bahwa limbah tersebut memang betul tidak memiliki semua karakteristik limbah B3. Nanti kalau sudah berhasil dikecualikan, baru inilah yang akan masuk ke ranahnya limbah non B3 yang tidak ada di dalam daftar. Seperti itu. Jadi mungkin nanti ada surat dari pemerintah. Lanjut. Kemudian terkait untuk ekspor limbah B3 hanya bisa dilakukan apabila tidak tersedia teknologi pemanfaatan dan atau pengolahan limbah B3 di dalam negeri dan hanya bisa dilakukan ke negara yang sudah meratifikasi konvensi Basel. Jadi tidak bisa diekspor itu ke kutub. Karena negara-negara kutub itu tidak ada yang meratifikasi konvensi Basel. Kutub utara, kutub selatan itu tidak ratifikasi. Jadi tidak boleh mengekspor ke negara yang tidak ratifikasi Basel dan tidak boleh mengekspor limbah B3 ke kutub. Lanjut. Kemudian terkait pemulihan lahan terkontaminasi, jadi apabila Bapak Ibu sekalian pabriknya ada nih menghasilkan limbah B3 kemudian dibuang ke tanah, kemudian tanahnya jadi tercemar, nah ini masih kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pemulihan terhadap tanah tersebut. Jadi nanti tinggal dicek hasil uji labnya, kemudian dibandingkan dengan baku mutunya, nanti di situ ada keluarlah hasil apakah tanah tersebut harus dikelola sebagaimana pengelolaan limbah B3 kategori 1, apakah bisa dikelola sebagai limbah B3 kategori 2, apa sebagai limbah non B3, atau bisa digunakan sebagai tanah pelapis dasar. Lanjut. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian juga tadi sudah saya singgung di awal, harus memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3. Ini sesuai dengan apa yang dulu ada di PP 101, kemudian ganti di PP 22 juga ada. Untuk teknisnya melihat ke Permen LHK P74 tahun 2019 terkait tanggap darurat pengelolaan B3 bahan dan B3 limbah. Jadi harus ada struktur organisasinya. Kalau ini bisa dibikin ad hoc, biasanya di perusahaan ada P2K3 ya tinggal diintegrasikan saja. Kemudian jalur koordinasinya, kemudian tersedia fasilitas dan peralatan, SOP-nya, kemudian juga jangan lupa dilakukan pelatihan atau gladi kedaruratan berdasarkan regulasi sekurang-kurangnya untuk skala perusahaan, gladi atau pelatihannya, simulasinya 1 kali dalam 1 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Mungkin kesimpulan dari saya untuk limbah B3, karena tidak mungkin juga kita tidak menghasilkan limbah, maka sebisa mungkin kita lakukan pengelolaan, mempertimbangkan juga efektif secara biaya, kemudian juga jangan lupa aspek lingkungannya dikedepankan. Kemudian harus tahu persis seperti apa karakteristik limbah B3 yang dihasilkan supaya bisa dikelola dengan aman. Terkait pengolahan dan penimbunan, banyak hal yang harus diperhatikan, terutamanya adalah baku mutu harus terpenuhi. Kemudian juga limbah B3 digalakkan untuk dimanfaatkan supaya kita tidak terus-menerus menggunakan bahan baku dan juga energi dari alam. Dan yang tidak kalah pentingnya, penanganan limbah B3 yang baik dan benar bukan hanya sekedar semata-mata untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, ataupun kemudahan ketika kita nanti melakukan pengelolaan lanjutnya, tapi juga untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita pekerja di lapangan, termasuk juga lingkungan hidup. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke panitia. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pemaparannya. Untuk selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kita. Untuk sekali lagi, Bapak Ibu peserta webinar, sekiranya ada pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A pada bawah layar. Dan untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dibantu oleh Ibu Heti atau Bapak Agung. Ini terkait izin atau permohonan dapat disubmit secara offline kah? Dan berapa lama proses surat permohonan sampai diverifikasi dan pemeriksaan hingga keluar suratnya? Kepada Bapak Agung, mungkin boleh bantu untuk menjawab? Untuk permohonan di Karawang masih dilakukan secara manual.
memang semestinya tahun ini kami sudah membuat program untuk aplikasi untuk limbah B3 ini. Cuman kami karena kondisinya masih COVID, ini ada refocusing. Jadi mungkin baru tahun depan kami akan membuat aplikasi untuk bisa secara online. Jadi kami masih yang baru masih saja, tapi untuk mudah-mudahan untuk ke depan bisa online lagi tuh. Jadi untuk SOP karena permen ini baru muncul Juli dan dari Kementerian juga baru sosialisasi, kami juga nanti akan menyesuaikan untuk SOP ini berapa hari, siapa berbuat apa, itu masih kami susun untuk SOP-nya. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat SOP penerbitan ini bisa segera kita luncurkan gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bapak Agung. Dan untuk pertanyaan selanjutnya terkait jika pemrakarsa berada di kawasan industri, bagaimana pengurusan pertek atau rintek B3-nya? Karena apapun skala kegiatannya itu cukup RPL rinci berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2020. Mungkin dari Ibu Hati atau Bapak Agung. Nanti Pak Agung ya, saya dulu. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Terkait regulasi yang baru dengan RPL rinci yang Kemenperi itu, jadi semua diselesaikan oleh kawasan ya, penyelesaian dokumen dan lain-lainnya. Namun saya nih dari Dinas Teknis nih menghimbau kepada kawasan semua, jangan sampai nanti pada saat pembuatan ini selesai, ini semua sudah seratan dokumen dan lain-lain. Tapi pengawasan juga harus seiring sejalan. Jangan sampai nanti apabila terjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Imam ya, dari PPLI dan Pak Kadis, tadi ada masalah nih kan di lapangan, di tenan-tenan. Terus dengan sosial kontrol dan lain-lain kan gitu ya. Akhirnya kita yang kerepotan terus nih. Jadi jangan sampai sudah selesai kawasan menyelesaikan sudah saja. Itu harus seiring sejalan dengan pengawasannya dari kawasan. Ini himbauan dari kami sebagai Dinas Teknis kepada kawasan gitu ya. Harus siap juga nanti pengawasannya juga di kawasan. Nah nanti kalau misalnya kawasan tidak sanggup melakukannya, bisa koordinasi dengan kami Dinas Teknis gitu ya terkait kondisi permasalahan lingkungan hidup. Itu mungkin dari saya, Pak Agung bisa menambahkan. Tambahan sedikit. Untuk masalah rincian teknis, memang di aturan itu tidak disinggung banyak di sana. Hanya ada 2 pasal saja menyinggung masalah rincian teknis. Sedangkan aturan pelaksanaan seperti apa itu memang di lampiran tidak ada sama sekali. Dan kami sudah berkonsultasi ke kementerian, memang untuk rincian teknis pengganti izin TPS gitu ya, itu diserahkan kepala daerah, ke daerah mau seperti apa. Dan untuk di LH yang UKL biasa atau AMDAL itu kita bersepakat untuk penerbitan rincian teknis itu terpisah dari dokumen lingkungan. Nah untuk kawasan yang sudah menerapkan KLRP rinci itu dikembalikan ke kawasan. Apakah mau terintegrasi di dokumen atau secara terpisah itu lagi ke kawasan. Karena nanti pada akhirnya yang akan melakukan pengawasan secara rutin itu dari pihak kawasan gitu. Karena pertimbangan dari kami kenapa dipisah? Karena kalau pada saat pembuatan rintek ada limbah misalnya yang tidak ikut atau terlewat atau ada salah kode limbah, maka di kami tidak harus merubah dokumen secara keseluruhan, tapi hanya merubah rinteknya saja. Nah untuk di kawasan itu lagi ke pihak kawasan mau seperti apa kebijakannya gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan terkait SLO. SLO ini penerapannya bagaimana untuk apabila si tenan tersebut baru membuat atau sudah memiliki izin pengolahan TPS LB3 atau saat perpanjangan menjadi SLO. Kalau untuk SLO ini itu diterapkan terhadap pengumpul, terus pemanfaat, pengolah dan penimbun.
kalau untuk penghasil yang tidak melakukan hal yang tadi itu tidak diperlukan SLO, cukup tadi rintek. Tapi kalau memang si penghasil itu melakukan pemanfaatan, maka diperlukan SLO. Dan bagi misalnya kalau tadi di pasal peralihan ada untuk izin pemanfaatan misalnya yang sudah masih berlaku, maka itu masih dianggap berjalan gitu, tidak perlu merubah. Tapi kalau misalnya sudah mau habis atau sudah habis, maka dilakukan perpanjangan, nanti diintegrasikan ke dalam di permohonan praktek dan nanti dibuatkan SLU. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak Yusuf bisa bantu jawab. Ini terkait limbah B3. Kalau limbah B3 dari kegiatan office seperti baterai, tinta printer, dan lain-lain, seperti apa pengelolaannya karena jumlah timbulan sedikit? Oke, untuk limbah B3 yang dari kegiatan office seperti baterai, mungkin ada lampu juga, kemudian juga mungkin ada electronic waste yang lain. Sebetulnya ini mungkin masih jadi dilema juga ya, karena sebetulnya untuk yang dari office ini ranahnya persampahan. Cuma kalau memang dia office-nya adalah office kantor, ya mungkin masuknya di limbah B3-nya kali ya, mungkin dari Bapak Ibu Dinas Lingkungan Hidup bisa menambahkan nantinya. Kalau dia cuma office berdiri sendiri, misalnya office benar-benar kantor aja gitu misalnya, itu mungkin nanti larinya ke sampah, tapi jadinya masuknya sampah spesifik. Pengelolaannya seperti apa? Kalau sampah spesifik yang mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3 sebetulnya. Nanti dia punya regulasinya tersendiri. Tapi kalau memang ini office-nya adalah office yang tergabung dengan pabrik, misalnya office-nya pabrik, ya mungkin kalau menurut saya ya, pendapat saya silakan disatukan sajalah dengan limbah B3 yang dari area produksinya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan? Sedikit tambahan. Memang di kami juga ada beberapa pertanyaan masalah limbah B3 yang dihasilkan dari kantor. Di PP 27 2020 sudah jelas itu mengatur tentang pengelolaan sampah spesifik. Di sana sudah jelas sampah spesifik yang diatur di PP ini itu sampah spesifik dari rumah tangga. Sedangkan sampah spesifik yang dari kantor tadi yang terintegrasi dengan kegiatan itu masuk ke wilayah kalau di bahasa sebelum Permen muncul itu PP 101. Jadi secara otomatis nanti pengelolaan untuk yang terintegrasi dengan kegiatan itu menjadi limbah B3 sesuai dengan Permen nomor 6. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ke Pak Agung. Tadi Pak Agung ada menyampaikan mengenai kewenangan masih dalam kewenangan daerah atau provinsi. Jika kegiatan berada di kawasan industri, di mana kewenangan sudah menjadi kewenangan kawasan industri, apakah berarti untuk standar atau rincian teknis penyimpanan LB3 juga melalui proses seperti persetujuan teknis? Untuk referensi itu kan ya betul nanti kewenangan ke daerah. Cuma nanti untuk kawasan nanti mulai dari penyusunan atau nanti apa namanya ya penyusunan RKR perinci atau verifikasi lah sampai ke rinteknya sampai ke persetujuan lingkungan itu semuanya ada di kawasan. Nah, cuman memang kemarin sempat ngobrol dengan dari PSP memang slot untuk RKR perinci belum muncul ya kalau nggak salah, tapi nanti kami cek lagi. Mudah-mudahan slotnya sudah muncul. Cuma secara kewenangan itu nanti dari mulai verifikasi dokumen RKR perinci ke rinteknya sampai ke persetujuan itu tanggung jawab kawasan. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan, selamat siang, mohon diinformasikan teknik dan prosedur secara dokumentasi yang harus kami lakukan apabila kami melakukan perluasan TPS B3. Mungkin dari Bu Hetty atau Pak Agung juga. Ya, di Permen 6 sudah jelas dikatakan bahwa kalau memang nanti kalau di Permen 6 itu kalau ada perubahan baik kapasitas atau jenis limbah itu harus melakukan perubahan persetujuan lingkungan, itu bahasanya. Nah, persetujuan lingkungan nanti ada dua, yaitu
mengupload dari dokumen itu sendiri dan rincian teknis. Jadi kalau bahasa di dalam itu berarti kalau ada perubahan kapasitas atau jenis itu harus merubah dokumen atau rincian teknis. Tanya untuk Pak Yusuf terkait limbah lampu TL, apakah ada penempatan khusus? Seperti apa? Bisa contohkan? Apakah tempat ada ukurannya? Dan juga untuk limbah elektronik seperti PCB, komputer, dan lain-lain? Oke, kalau untuk kemasan mungkin kalau di Indonesia memang belum ada. Kalau di luar negeri itu sudah ada beberapa vendor yang menyediakan seperti dus khusus, karena lampu TL itu kan masalahnya di merkurinya. Kalau di kita mungkin belum ada. Yang bisa saya sarankan adalah menyimpan, mungkin bisa menggunakan box kayu, tinggal nanti disesuaikan dengan panjang si lampunya. Karena lampu ini kan ukurannya bisa macam-macam. Yang panjang itu ada yang mungkin panjangnya sekian senti, ada lagi yang panjangnya sekian senti, seperti itu. Nanti bisa dibikin box kayu, di-customize saja, sesuaikan dengan ukuran panjang yang paling maksimal yang dihasilkan. Kalau untuk lampu-lampu TL yang bentuknya compact atau yang bentuknya kecil-kecil, yaitu menggunakan drum saja sudah bisa. Yang jangan dilakukan adalah mentang-mentang dipakainya disimpan di drum 200, kemudian lampunya kepanjangan, dihancurin satu kaligus lampunya supaya bisa ditutup, itu yang salah. Nggak boleh dihancurin karena merkurinya nanti nyebar kemana-mana. Jadi paling better, atau alternatifnya ketika Anda beli lampu itu kan Anda pasti dapat dusnya. Dari Anda belinya di mana lah, lampu itu pasti ada dusnya kan. Dusnya jangan langsung diloakin, saya tahu itu bisa jadi duit. Simpen dulu dusnya, kalau ada lampu yang rusak, masukinlah ke situ. Ganti lagi dengan lampu yang baru. Mau lebih aman lagi pakai bubble wrap ya silakan, supaya kalaupun pecah, intinya kalaupun pecah dalam keadaan tertutup. Kalau untuk PCB board ya bisa dengan kemasan model apapun juga, mau modelnya drum, mau modelnya jagung bag juga bisa, silakan. Baterai juga demikian. Ya masih jadi masalah memang lampu sih biasanya, karena ukurannya aja biasanya kalau lampu panjang. Terima kasih atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan terkait Permen LHK nomor 6 tahun 2021 harus memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak pengelola. Dokumen apa saja yang wajib kita monitor? Mungkin dari itu lagi. Ya, kalau terkait dengan kontrak kerjasama dengan pengelola limbah B3, pastinya tenan atau pelaku usaha juga sebelum usaha itu dilakukan, syarat-syarat teknisnya itu memang harus terpenuhi semua. Itu mah sudah standar ya. Itu regulasi dari dulu sampai sekarang sama nih, walaupun ada perubahan permen gitu ya. Standar teknis itu harus dipenuhi. Dan terkait kontrak, paling tidak nanti substansi yang akan dilakukan kontrak kerjasamanya apa, gitu kan? Apa misalnya hanya jenis limbah A saja gitu, atau sampai Z gitu kan? Nah, saran saya itu harus dituangkan di dalam kontrak kerjasama, gitu. Harus dipastikan juga berapa lama pengambilannya itu, penyimpanannya, kapan pengambilannya, gitu kan? Nah, itu subyek hukumnya satu harus jelas, objek yang dikontrakannya apa itu harus tertuang, masa berlakunya harus jelas. Nah, hal-hal itu memang pastinya sih di tenant atau ada drafting ini ya, legal ya. Ada legalnya, biasanya itu legal udah terbiasa nih dengan substansi perjanjian. Nah, cuman saran saya masukan saya pastinya tadi standar teknis harus sudah dipenuhi pada saat sebelum berdiri atau setelah berdiri, misalnya masih ada kekurangan, itu harus terpenuhi, dan syarat-syarat berkontrak itu sudah pasti legal, sudah paham lah. Itu harus betul-betul dijaga menurut saya. Saya juga kadang sering melihat dalam kontrak kerjasama dengan pengelola B3 itu masih banyak sih dalam pemeriksaan pada saat saya pengawasan, ada saja yang belum maksimal gitu ya, yang dituangkan di dalam kontrak. Jadi harus tetap prinsip kehati-hatian itu harus tetap dijaga lah oleh para pelaku kontrak, para pihak. Itu mungkin dari saya. Mungkin tambahan sedikit dari saya, ketika Anda mau kontrak mungkin harus Anda hitung juga jumlah limbah yang Anda hasilkan dengan kapasitas si vendornya itu tersebut. Nanti dari situ akan ketahuan limbah tersebut akan selesai dikelola itu berapa hari lamanya. Kalau lebih dari 90 hari ya berarti tidak bisa kan? Ya. Atau mungkin bisa ke dia tapi yang parsial, mungkin sekian termin seperti itu. Jangan, itu wajib harus Anda
kalkulasi berapa limbah B3 yang Anda hasilkan plus kapasitas si vendornya tersebut. Termasuk juga tadi yang disebut Bu Heti, kode-kodenya ada atau enggak. Karena semuanya sekarang diatur ketat dengan kode ya, nggak bisa enggak. Jadi kalau kodenya dia tidak punya, ya jangan coba-coba dikirim ke dia. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab secara live. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses untuk mengajukan perubahan izin TPS LB3 terkait penambahan item limbah B3 yang belum masuk ke izin yang sebelumnya? Dan apakah izin TPS apabila izin TPS belum terbit, Permen LHK nomor 6 tahun 2021 menjadi rincian teknis, apakah harus diganti atau tunggu expired izin TPS sebelumnya? Mungkin dari Pak Agung atau kita lihat dulu perubahan jenis limbah itu dasarnya apa? Apakah memang ada penambahan kapasitas produksi atau penambahan jenis produksi yang baru? Kita lihat dari sini dulu. Kalau memang ada penambahan atau kapasitas produksi atau ada produk yang baru yang tidak termuat di dokumen sebelumnya, dokumen lingkungan, maka harus dilakukan perubahan dokumen lingkungan yang dulu. Tapi kalau hanya memang pada saat penyusunan dokumen, ternyata pada saat pelaksanaan itu kadang-kadang ada limbah B3 yang pada saat awal dilaksanakan itu tidak muncul, tapi pada saat pelaksanaan 5 tahun berjalan itu muncul. Misalnya yang sering itu filter. Itu kadang-kadang limbahnya baru muncul 3 tahun atau 4 tahun. Baru ketahuan. Maka pada saat mau diangkut sama pihak ketiga, pihak lain di fast track tidak muncul, tidak matching gitu kan. Nah itu kalau memang hanya sebatas itu, maka hanya merubah atau membuat rincian teknis aja gitu kan. Makanya tadi kenapa jika di kami itu rincian teknis dipisahkan dari dokumen itu untuk menjaga itu. Jadi tidak harus merubah dokumen secara keseluruhan, tapi hanya merubah rincian teknis saja. Ada tambahan lagi dari Pak Yusuf? Terima kasih Bapak dan Ibu peserta webinar. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab satu persatu secara live pada sesi Q&A kali ini, maka akan kami jawab melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Dan bagi penanya yang beruntung akan kami hubungi melalui email Bapak dan Ibu sekalian untuk pemberian souvenir. Untuk selanjutnya, kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta webinar hari ini dan kepada para narasumber kita hari ini, Bapak Yusuf, Pak Agung, dan Ibu Heti. Kami juga sampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait pengelolaan limbah B3, dapat mengunjungi Surya Cipta Center of Information kami di lantai dasar Gedung Permanor Surya Cipta Square Karawang, atau dapat mengirimkan email ke avita.ratna@suryacipta.com. Dan acara webinar hari ini akan kami tayangkan di kanal YouTube kami, yaitu di Surya Cipta City of Industry. Bahan presentasi akan kami kirimkan melalui alamat email Bapak dan Ibu sekalian yang sudah didaftarkan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan di hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit dan sampai berjumpa lagi di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.